Selamat pagi semua, shalom. Ya, saudara bersuka cita? Harus ya. Jadi nggak usah ditanya juga, Pak saya harus suka cita Pak. Capek kalau nggak suka cita. Saya kasih tema khotbah pada pagi hari ini Bapak Ibu, mengapa saya miskin? Ya, mengapa saya miskin? Kalau kita berbicara miskin bukan hanya soal uang. Tapi memang prosentase besarnya soal uang. Ya, nah, kekristenan itu punya konsep rohani Tuhan sama uang dipisahkan. Atau uang kita sejajarkan dengan mamon. Beda, saudara. Uang adalah uang, mamon itu adalah roh cinta uang. Ya, tapi kalau kita samakan kita bingung. Gitu ya. Jadi saya kasih tema, mengapa saya miskin? Banyak sekali saudara hidup kita berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, sudah melayani. Wah kalau dengar khotbah, saya diberkati, saya merdeka. Bahasa Zoom kerennya, bahasa persekutuan, saya terang. Kenapa? Selama ini gelap. Ya gitu kan? Saya makan, ya selama ini lapar terus saudara, nggak kenyang dengan Yesus. Mengapa kita miskin? Banyak orang miskin dengan uang, miskin kesehatan. Sakit terus, saudara mesti cek. Kalau saudara sakit terus jangan berpikir, loh Pak memang sudah takdir. No. Kami baru pulang dari Sulawesi Utara alias Manado Bapak Ibu. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan berusia 35 tahun. Sudah, tahu udah? Stroke. Tangan kanannya tidak. Saya tanya, bro, sejak usia berapa kamu stroke? Usia 15 tahun Pak. Waduh. Usia 15 tahun sudah kena stroke, sekarang usia 35 tahun. Mau berbuat apa? Mau pamer Tuhan Yesus? Oh Tuhan Yesus hebat, dahsyat. Iya, kita nggak usah pamer, dia juga tetap dahsyat, tetap hebat, betul nggak? Tapi kamunya nggak dahsyat. Ya Pak, gaya hidup saya salah Pak. Saya ngerokok, saya minum minuman keras, saya ngedrugs. Darah tinggi, pecah pembuluh darahnya. Usia 15 tahun. Mau ngomong apa? Mau kasih pekerjaan apa? Ayo, suruh angkat. Bantu Yunus AC. Ngangkat tangga aja kagak bisa, Yun. Nah, jalannya begini. Miskin kesehatan, miskin sukacita. Wajahnya sedih, terus wajahnya madesu, terus saudara. Gimana? Ayo ketawa. Bukan ketawa, nyengir. Saya juga nggak mau Pak, berarti kan ada yang nggak beres. Kita tuh mesti gemes dengan diri kita masing-masing. Makanya jangan urus orang lain. Jangan urus tetangga. Kalau saya jadi ketua RT ngurus aja lah. Pak, air pump kotor Pak. Iya kalau kotor bukanya kecil. Iya Pak saya buka gede 4 kali kuras. TOLOL itu artinya. Nih saya kasih beli beli mobil, yang mobil harganya segini, telepon dulu ya, nego dulu harganya, jangan udah sampai rumah digetok kamu. Ya itu aja, tapi saya nggak pusing dengan yang lain. Saudara, jelas kita tuh pusing urus dengan orang lain terus, lihat orang lain terus, saudara kita nggak pernah pusing dengan diri kita kepada Tuhan. Kenapa saya miskin? Kenapa saya susah terus? Ikut Tuhan tuh jangan deg-degan, mau bayar kontrakan aja. Aduh Tuhan, besok kalau nggak diusir. Malam ini dapat duitnya. Pas Pak, berapa? 475.000. Itu mah Kristen sesat namanya, hidup deg-degan. Kenapa kita miskin saudara? Saya punya datanya saudara. Ya, saya cuman belum dapat yang 2025-nya. Data ini dari Susenas. Susenas itu adalah survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, saudara, BPS, saudara. Saudara diungkapkan gini, ya, perbandingan antara orang miskin dengan orang kelas atas di Indonesia. 2019, orang miskin itu jumlahnya, saudara, ada kurang lebih 25.140.000. Rentan miskin itu ada 54.097.000. Menuju kelas menengah 128.850. Enggak sampai 1 juta. Kelas menengah 57
Oh itu 128 juta maksud saya. Kelas menengah 57 juta. Kelas atas di tahun 2019 hanya 1 juta 02. Saya loncat ke 2024. Data saya hanya sampai 2024. 2024 yang miskin itu ada kurang lebih 25 juta 220. Yang kaya kelas atas cuma 1 juta 07 alias 0,38%. Yang miskin tadi berapa persen? Jumlahnya 2024 yang miskin 25 juta lebih 9,03%. Rentan miskin 67 juta 24%. Saudara dan saya masuk di mana? Ini survei Badan Pusat Statistik. Saudara. Berarti bisa dipercaya kan? Ya. Kok kita mau masuk di 0,38% atau puluhan? Itu semua tergantung dari mindset kita. Sini loh letaknya. Ada orang tanya sama saya, Pak miskin itu takdir atau apa? Saudara kalau terima, oh memang takdir saya miskin, kakek saya miskin, papa saya miskin, nanti anak cucu saya miskin. Coba lihat orang miskin terus aja miskin. Orang kaya coba makin kaya, betul nggak? Pemilik BCA. Nah, pemilik Jarum tadi ini kan ya. Awalnya gitu ya. Nggak tahu nomor berapa di Indonesia. Nomor 1 ya. Nomor 1. Dia beli BCA. Belum lama ini dia beli apa? Bakmi Gajah Mada. 2 triliun. Coba kita lihat. Kita yang miskin, kalau paradigma, lah dia mah serakah. Dia mah ini. Kita urus orang lain. Ya, urus diri sendiri. Kenapa gue miskin? Pik, lihat. Pik 1 belum ada apa-apanya dulu gitu ya, kita lihat ya. Wah, sekarang pik 2 coba terus mobil-mobil truk aja berapa tahun kagak selesai-selesai. Kampung Melayu Teluk Naga semuanya udah jadi pik 2. Bisa lihat. Kita hanya, wah itu orang kaya, pasti nggak jujur itu pasti cuci uang, itu pasti korupsi, itu pasti main gunung. Itu pikiran kita. Kita urus orang lain, dia mau main gunung apapun, gunung kita lebih hebat. Kita punya Yesus batu karang yang teguh. Dia mau sembahyang batu segi gede apapun, kita lebih dahsyat. Tapi kok hidupnya biasa aja? Mindset. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan kan, waduh luar biasa. Silakan keluarin ayatnya dulu. Yohanes 10 ayat 10 kan udah terbiasa, tapi saya mau lihat di versi The Message-nya. Kita baca yuk sama-sama. Semua baca dengan suara keras. Biar setannya kabur semua. Sama-sama dengan keras. Pencuri hanya ada di sana untuk apa? Mencuri. Habis mencuri, membunuh. Habis itu membinasakan. Lalu aku datang agar mereka dapat memiliki hidup yang sejati dan kekal. Hidup yang sejati dan kekal. Bukan hanya berbicara kekal, yang sejati di dunia ini loh. Kita mikirin gak apa-apa miskin di dunia, yang penting kaya di surga. Ngayal. Ngayal itu saudara. Terus lanjut apa lagi? Hidup yang lebih banyak dan lebih baik daripada yang pernah mereka impikan. Apa kamu mimpi apa? Anak-anak muda yang belum punya rumah, kau mimpi punya rumah kan? Yang belum punya mobil, mimpi punya mobil. Yang belum punya pacar, mimpi punya pacar. Yang belum punya anak, mimpi punya anak. Yang belum punya usaha, mimpi punya usaha. Enak ya kalau punya bisnis, enak ya, mimpi. Tapi Tuhan bilang apa? Lebih daripada yang pernah mereka mimpikan. Itulah Tuhan kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, nggak pernah timbul. Itulah yang disediakan Tuhan. Tapi kan ayat itu kayaknya bohong, ini kayaknya bohong, udah coret aja. Apaan punya Alkitab? Betul gak? Kita kayak Kristen bohong aja gitu.
Kita rajin ke gereja tiap minggu. Wah, heboh saudara. Ada gereja yang ibadah 8 kali, 9 kali saudara non-stop. Full terus jemaatnya. Harus ngantri bahkan gitu saudara. Jemaat juga senang ngantri. Tunggu ibadah berikutnya gitu. Itulah kita. Karena kamu yang heboh. Tapi apa? Diberkati. Iya, lo ngomong dong murid diberkati sininya enggak. Buat apa? Tuh. Makanya mindset. Beda mindset orang kaya sama orang miskin. Saya ngomong buat saya, ini saya makan dulu nih. Wah, orang kaya ada nggak waktu nongki-nongki sama teman-temannya, ngobrol-ngobrol, ngerel ngidul, A, Z, nanti balik lagi. Ada nggak biaya, pulang nggak bahaya, ada? Dia ketemunya businessman, ketemu pengusaha yang lain. Makanya nggak heran kan anak konglomerat kawin sama anak konglomerat, kolaborasi tambah meledak lagi. Betul nggak? Anak yang punya MNC itu loh, Hari. Menantu-menantunya juga anak konglomerat kan, tambah kaya lagi. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kalau saudara bilang takdir, saya nggak terima. Saya juga miskin kan. Bawa pulang istri ke Bangka, saudara. Saya menikah Maret 99, punya anak April 2000. Saya ajak dia pulang Januari 2001. Deborah masih usia 8 bulan. Nggak ada duit juga, udah naik kapal laut lebih murah. Sampainya malam jam 9 atau jam 10 Yunus. Sampai di sana nangis dia. Di rumahnya gubuk. Saya bingung loh, gimana? Kok mau sewa hotel bocen, boloi, bokeh. Tapi ngomongnya Yesus hebat. Saya bilang gak bisa sayang, inilah keadaanku. Terimalah aku apa adanya. Masa lo ceraiin gue gara-gara mama gue punya rumah gubuk? Kan rumah mama gue. Ayo mindset. Orang kaya nggak ada begitu, orang kaya nongki sana, nongki sini, healing sana, healing sini, enggak. Misalnya, kemarin kami 20 lebih orang saudara, cuman 2 pendeta, yang lainnya pengusaha semua. Ada pengusaha ini punya usahanya 3-4 saudara, ada yang konglomerat sudah asetnya T. Saya bilang, wah. Keren kan? Lo ketemu sama mereka, mereka ketemu sama saya. Bukan bicara ayat firman Tuhan, gak ada. Bisnis. Ada pengusaha mau ajak saya join loh. Ya Pak, Bapak kan punya ini talentanya di sini. Gue urus yang bagian ini deh. Gampang manajemen SDM-nya. Gue udah teratur, gue punya restoran banyak. Saya gila juga. Ayo. Mau ikut? Takut kan? Karena kita miskin takut. Ini pendeta gedek nggak takut. Ayo. Nanti kita lanjutin ya. Oke. Ya sebenarnya kita ngomong-ngomong dulu aja. Itu mindset. Orang kaya makanya beda mindsetnya, betul kan? Kita lihat ayat berikutnya. 2 Korintus 8 ayat 9. Versi firman Allah yang hidup. Ya, kita baca juga dengan keras ya sama-sama. Saudara tahu betapa Tuhan kita siapa? Yesus Kristus penuh dengan kasih dan kebaikan. Tadi WL udah ngajak kita nyanyi, Yesus segala-galanya, full love. Full semua. Terus, walaupun ia sangat kaya, namun supaya dapat menolong saudara, ia menjadi sangat miskin. Sehingga dengan menjadi miskin itu, ia dapat menjadikan saudara kaya raya. Saudara itu siapa? Cuman baru 3 orang kedengaran suara. Saudara itu siapa? Baru 80%. Saudara itu siapa? Ngomong saya aja takut. Itulah mental miskin. Orang miskin ketemu orang kaya minder, padahal makan nasinya sama.
Gak berani ngomong. Di persekolahan gak berani nasihatin orang kaya. Pusing amat. Karena kita tuh mindset, pikiran. Anak-anak muda juga sama ini. Mindset ini loh penting. Kalau enggak gak bisa, saudara. Ya. Mindsetnya apa sih yang membuat kita gak bisa kaya? Kaya dalam segala hal saya bilang ya. Cuman kaya duit doang, sakit-sakitan saya gak mau loh. Mau gak? Hah? Punya kolam renang, yang berenang mbak kita maksudnya. Sopir, kita di kursi roda mau? Nggak mau dong. Punya mobil mewah, Alphard, apalagi yang keluarkan Densa. Ada lagi yang baru keluar lagi tadi apa Salomo lu bilang? Di atasnya Densa. Hah? Supeng. Expand, ya pokoknya gitu deh. Xiaopeng gitu ya. Wah. Tapi yang pakai sopir terus. Kita pakai kursi roda aja dulu. Jangan mau itu takdir, enggak ada. Saya bilang anak muda itu kesalahanmu. Jangan bilang Tuhan gak dahsyat, usia 15 tahun kena stroke. Lo mau buat apa sekarang? Cewek naksir gak yang kayak begini? Hah? Ini yang belum menikah, mau gak cari cowok yang begini? Siapa ini? Udah Pak. Hah? Enggak mau kan? Ayo kita terbuka mindset. Mindsetnya apa yang membedakan antara orang kaya, saudara, orang yang sangat kaya sama orang miskin, saudara? Pola hidup, gaya hidup. Orang miskin gaya hidupnya sok-sok kaya. Ya susah. Orang mana ada bilang, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Sekarang bukan begitu lagi, lebih baik apa? Dua-duanya nggak mau kalah, nasi nggak mau kalah, aksi juga nggak mau kalah. Real. Saya bilang apa yang ada di mereka ada di kita juga kok sama. Kita bukan seminar di sana, enggak. Hari pertama itu kita bikin 12 meja. Jadi dari Jawa ini pokoknya luar Manadonya 2 orang aja di situ. Mereka ada 6 sampai 8 orang. 12 meja. Ya kita ngobrol aja dari hati ke hati, apa sih yang mereka alami gitu, Saudara. Hari esoknya kami dibagi 5 grup ke masing-masing gereja. Masing-masing ada 5 gereja. Saya ke bagian Mitra, Minahasa Tenggara. Itu bagian Tomohon, Ratahan, saudara tempatnya Sianet. Saya enggak ke sana, tapi Ratahan daerah dekat sana, saudara. Lihat kenyataannya, wah, ngeri. Gerejanya gede, tapi rumah mereka kumuh. Itu tuh. Pendeta kan senang kan menderita buat Kristus. Apa menderita? Jangan itu, ngapain menderita buat Yesus? Yesus sudah cukup menderita supaya kita kaya. Nanti dengerin teologi sukses nih gembala kita ini. Ya terserah loh. Lebih senang teologi penderitaan. Ngapain? Iya gerejanya gede. Saudara tahu jemaatnya berapa? Di bawah 10. Di mana penghidupannya? Persembahannya 1 bulan tidak mencapai 200.000. Lihat. Miskin gak itu? Ya miskin. Tapi aku melayani Tuhan, aku jadi gembala. Nanti saya ngomong aja apa yang adanya. Buat apa? Mendingan lu kerjain aja dulu apa yang kamu bisa kerja, jadi petani kayak atau apa kayak, mengembalakan 6 orang. Ingat, jangan konsep rohani. Tapi kan Pak berharga di hadapan Tuhan. Iya, berharga, hidup lu susah. Kita mesti keluar. Pola hidup. Orang miskin baru dapat uang sedikit, beli ini. Ya, orang kaya enggak, saudara. Coba lihat orang kaya kalau ketemu di mall aja deh, ketemu yang makan-makan restoran Chinese food, coba pakaiannya apa deh mereka? Hah? Kaos, celana pendek, betul nggak? Sandal jepit. Kita yang miskin-miskin keren, sepatunya keren, bajunya gitu ya. Ya lebih jangan kalah aksi kan, itu
Yang gimana bisa hidup kita? Mindset. Sebelum saya berangkat hari Senin yang lalu, saudara, teman saya di mana dia bilang gini, Bapak baliknya tanggal berapa? Jumat, saya bilang saya akan balik. Saya sudah beli tiket PP. Pak, bisa nggak di reschedule lagi? Maksud kamu? Ya sampai hari Senin Bapak baru pulang. Minggu Bapak bisa khotbah di gereja. Mau berapa gereja? Tapi bukan itunya. Yang dia mau kasih tahu, saya mau tunjukin buat Bapak. Di Manado atau di Minahasa, itu ada acara namanya Thanksgiving. Ucapan syukur, ucapan terima kasih. Ya, sama loh, di suku-suku juga sama kita kok. Sama, arisan lah, sama itu semua. Cuma kumpul-kumpul doang gitu. Tapi kita ngomong kan gak deep. Gak ngomong perkara hati. Oke? Saya bilang gak bisa. Saya gak bisa. Udah reschedule lah Pak. Mumpung lagi di Manado. Mumpung kan Pak, kan tinggal reschedule. Jauh-jauh hari kan lebih gampang ya. Kalau dekat-dekat hari mungkin kena ini. Nggak tahu jauh-jauh hari kena nggak itunya, dendanya. Kan bisa. Enggak. Saya mau tunjukin buat Bapak acara Thanksgiving. Jadi selama bulan Juli ini, saudara, itu sudah ada perdanya, peraturan daerah keluar dari pemerintah. Setiap kabupaten, ya, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minsel, Minahasa Tenggara, ya kayak saya pergi itu Mitra namanya, saudara. Oke, tiap ini misalnya 4 minggu nih, mereka habis ibadah, kayak begini saudara, ya mereka bawa persembahan khusus ke Tuhan. Tapi bawa apa? Sisanya. Karena mereka udah belanja dulu ke pasar, belanja daging, belanja ini, kan yang mereka babi kan. Daging khususnya itu babi lah. Dan teman-temannya lah yang masih suka RW, anjing, yang masih suka kucing, tikus, utan, dan sebagainya. Ya. Mereka pulang dari gereja itu, saudara. Misalnya ini kita lakukannya di Tangerang Kota, saya kasih contoh ya. Berarti yang Tangerang Selatan, teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa datang ke tempat kita. Itu sampai malam kita selayani, makan. Sampai mereka punya gelar begini. Enggak apa-apa, kita makan babi utang. Saya salah dengar, saya pikir babi utan. Babi utang. Utang enggak apa-apa. Yang penting di rumah siap makanan buat para tamu. Itu loh, mindset. Ayo, makanya kita nggak bisa menikmati kekayaan dari Tuhan. Tuhan kita tuh kaya raya banget, luar biasa. Semua dia udah kasih buat kita. Ingat, ya Roma 8:32 itu, wah itu ayat udah luar biasa. Semua anaknya aja dia kasih buat kita, Bapak kasih buat kita, apalagi yang lain. Tapi kok nggak real life di hidup kita? Ya, kok masih miskin? Kok masih kurang? Ya, mindset. Mindset orang miskin apa? Tangannya begini kan? Mindset orang kaya, tangannya begini. Beda. Alkitab bilang lebih baik memberi daripada menerima. Orang miskin lebih senang nerima. Aneh kan? Ada juga dalam diri saya, kurang ajar saya bilang. Orang kaya dia bawa amplop, dia bagi-bagi. Apa? Mindset kita. Kita sudah merasa puas dengan apa yang ada saat ini. Padahal belum seberapa. Masih banyak harta bangsa-bangsa, baca kitab Yesaya. Harta bangsa-bangsa akan datang kepadamu, mana buru-buru harta bangsa-bangsa. Kita udah puas. Saya bilang, wah, ngeri. Kami kunjungi itu kan 5 tempat. Saudara. Nanti yang kunjungi dapat siang itu kami dapat makanan, makan siang. Yang nanti siapin kue banyak loh. Ya, setiap tempat cuma makan 1 aja. Bungkus, udah terbiasa. Itu miskin. Saudara pergi kemanapun otakmu mau bungkus, itu roh miskin melekat dalam dirimu. Orang kaya dia gak mau bungkus. Dia makan ditinggalin aja. Nasi goreng tinggal 2 sendok bungkus. Panas semua kan? Biarin biar setannya keluar.
Makanya kita ini lihat nih, orang kaya itu kenapa dia bisa kaya? Dia melakukan sesuatu yang tidak umum orang lain lakukan. Itu orang kaya. Orang kaya itu kan dia melakukan sesuatu yang tidak umum. Kita udah umum melakukan yang biasa. Nih saya kasih contoh yang umum yang kita lakukan, kita anggap itu sudah jadi kebenaran. Apa itu? Contoh, nawar orang makan. Betul? Udah umum kan? Ada orang semua dia tawarin, lagi bareng-bareng makan. Bro, Chris makan yuk, Edi makan yuk, si Santi makan yuk, Yunus makan yuk, Edi makan yuk. Kayaknya sopan itu kan. Lo nawarin gua makan, bener nggak? Lo kasih nggak kalau gua mau? Ayo, itulah kebenaran yang sudah dianggap umum. Kan kita orang timur Pak, kan kita manusia Pak, wah itu yang repotnya. Kita kan manusia Pak, kita bukan manusia, kita Allah. Ya, manusia lah masih pikirin lah, nanti dia tersinggung lah, nanti dia marah lah. Itu mentalnya. Orang kaya nggak begitu, dia makan-makan aja. Itu mindset, saudara. Banyak yang kita anggap itu kebenaran, karena udah menyeluruh. Makan mesti nawarin orang. Kan bohong itu. Suruh doa makan aja, berkati fakir miskin, janda di sana. Jauh amat. Di depan kita fakir miskin aja kita cuek, tapi doanya itulah Kristen umum. Tahu nggak? Kita nggak umum. Ada yang tanya sama saya, Pak, gereja kita tuh aneh ya. Iya memang aneh, pendetanya aneh. Kenapa kita perjamuan kudus nggak ditetapkan minggu pertama aja Pak? Hampir seluruh gereja perjamuan kudus itu minggu pertama. Kecuali Katolik tiap minggu. Sebenarnya saya juga nggak tahu. Tergeraknya minggu ketiga ya gue minggu ketiga. Tergeraknya minggu keempat gue minggu keempat. Tergeraknya minggu pertama gue minggu pertama. Tanya gitu pertanyaan receh. Kan Pak enak Pak minggu pertama Pak. Iya, saya kasih contoh gampang. Saya punya teman GBI. Setiap minggu pertama dia ibadahnya 2 kali. 7 dan 9. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ibadahnya sekali jam 9. Saya tanya, kenapa beda? Beda dong Pak Pendeta. Minggu pertama kan perjamuan kudus jemaatnya banyak. Itu tuh. Minggu kedua, ketiga, keempat. Perjamuan kudus dong Pak, mujizat. Ada yang patokannya kalau perjamuan kudus bulan Juli, awal Juli, dosa saya bulan Juni dihapusin. Ya ilah, ngapain Yesus mati di kayu salib? Nanti itu ada pembahasan khusus. Cari di Alkitab perjamuan kudus, kata perjamuan kudus itu nggak ada. Tapi itulah yang kita udah dengar selama ini. Kita ini nggak umum. Betul nggak? Orang senang yang umum, yang rame, ada ini, ada ini, ada ini. Kita nggak umum. Bersyukur nggak? Lo doang yang keras bersyukur, yang lain masih diam mikirin. Iya. Kita ada persekutuan saling menegur. Kalian bebas kok negur saya kok. Persekutuan kita segala usia. Bayi juga boleh ikut. Sampai nenek-nenek, po boleh ikut po. Ya kan? Biar kelihatan setannya. Makin tua setannya makin banyak. Lo mau tahu? Ibu Tiska udah ketawa. Betul, nasihatin anak muda lebih gampang daripada orang tua. Dia udah karatan. Tampilin nih dia. Anak persekutuan minggu depan. Ada nggak? Ayo. Memang kita nggak umum. Yang umum tuh yang komsel-komsel, yang cerita nggak jelas gitu loh. Kita juga pernah di area itu kok. Ngumpul-ngumpul yang penting makan. Tapi mana saling menegur?
Nggak ada. Makanya orang lebih senang berteman daripada bersekutu. Bersekutu negur, sakit nih. Apalagi gue lebih hebat dari lo mau negur gue. Sombong kan. Kita itu belum ada apa-apa tapi udah puas. Gak terbuka hatinya. Teman saya di Bali, setiap jam 7 dia nonton tuh. Live streaming. Maksudnya dia ikut ibadah live streaming. Banyak nih ikut live streaming. Itu orang udah miskin, minta-minta. Itu loh paradigmanya, mindsetnya orang miskin kan sukanya gini, yang penting seneng. Dikasih duit, langsung set. Dalam waktu secepat-cepatnya nerimanya. Langsung set. Tukang pinjem lagi gitu loh. Aduh. Tapi saudara, saya nggak tahu dia dengar khotbah di YouTube atau di YouTube salah gitu ya. Tentang Yesus tanya sama orang yang lumpuh 38 tahun. Di kolam apa? Bethesda ya. Bethesda ya, yang 38 tahun itu loh. Yesus tanya dia apa? Di sana, Yesus tanya sama dia apa? Maukah kamu sembuh? Kalau Yesus tanya, maukah kamu sembuh? Jawab aja, mau atau tidak? Mau kaya? Ya nggak mau masih mikir. Pak dari mana duitnya Pak? Mikirin duitnya dari mana? Gue aja kagak mikir. Ya seserip kayak botak lo mikirin. Botak masih bagus, tumor. Jangan ketawa lah, ini bener loh. Saya ketemu seseorang lagi ngobrol-ngobrol, dia pingsan, keluar busa lagi, biru lagi. Gue pikir mati ini orang. Cepat-cepat saya bawa ke rumah sakit, pindah lagi rumah sakit karena datanya di sini gitu. Dicek, di CT scan, tumor. Saya bilang, karena lu terlalu banyak memikirkan hidupmu. Itu loh, jangan main-main. Tuhan udah tunjukin loh. Mau sampai begitu dulu baru bertobat? Kagak dong. Maukah kamu sembuh? Teman saya cuma bilang, mau. Cuman gitu doang. Wih, sekarang dia tukang bagi-bagi duit. Pekerjaannya gak berubah Yun, tetap aja. Yang berubah apa? Mindsetnya. Kita tuh terjebak di sini. Dengan gaji yang kita dapat, dengan penghasilan yang kita dapat, udah cukup. Bukan itu. Kita mau mengenal Tuhan terus berdinamika dengan Tuhan. Makanya beda mindset kan. Luar biasa. Saya bilang, wah. Kemarin ada salah satu juga yang ikut tim ini sama-sama. Sama. Tadi ini jadi kontraktor biasa-biasa aja bro. Kecil, susah. Tapi ketika mindsetnya berubah, wih satu hotel yang ada di Bali, saudara panggil dia untuk jadi kontraktornya. Sekarang tender-tender yang dia dapat itu sudah puluhan M, ratusan M. Kemana barang? Saya bilang, wah mindset. Pola hidup kita. Kalau kita memang mampunya beli motor, beli motor. Jangan beli mobil. Mahal. Pajaknya mahal kalau mobil di luar listrik. Kalau mobil listrik murah ya mana bro Ishak tadi bilang. Ya cuman ada yang 100 lebih. Hebat amat saya bilang. Kalau saya beberapa 400-an sih. Yang mau perpanjang kartu akses kan, mau perpanjang Pak SNK-nya, kirim ke saya dulu. Wih ini mobil listrik, saya lihat pajaknya 400 lebih. Ya. Mampunya beli mobil A jenis A, beli itu. Jangan melampaui. Itu yang bikin kita deg-degan. Kalau secara ekonomi bilang apa? Itu namanya harta pasif. Mobil, kendaraan itu kan harta pasif. Tahu harta pasif, kamu jual lagi nanti terjun bebas. Harta aktif itu tanah, emas, itu harta aktif namanya. Saya nggak bahas harta. Tapi supaya mindset kita.
Tunggu modal, ya nggak bisa. Saya bilang sama tiga anak kami, kalian tuh bersyukur banget loh. Bisa ada di keluarga ini kita jadi satu tim, Tuhan bisa bawa saat ini kita satu tim juga. Saya belum ngomong sama 2 anak yang cowok karena belum sempat ngomong tentang temen ini mau ajak bisnis yang baru, yang cewek. Kaget ya, hah? Gila bapak gua. Memang bapak lu udah gila. Ya kan? Makanya kalau mau ikut gila beneran. Kalau yang gilanya setengah-setengah nggak bisa ikut, kok mental. Bilang kaya, gimana Pak? Jangan, mindset. Ini loh mesti lepas. Nggak usah prestis hidup kita. Wah gue mesti pakai, gue mesti begini. Jacob bilang gini, berapa bulan yang lalu. Pak, saya butuh iPhone yang terbaru 16. Buat apa dulu? Buat gengsi? Nggak usah. Kan ada orang buat gengsi kan, nih iPhone terbaru. Ya tahun ini 16, tahun depan 17. Mau beli lagi? Berikutnya dia kan bertambah, mobil juga sama kan. Nggak bisa diikutin itu. Kebutuhanmu apa? Oke, karena kamu ini kameranya bagus, ini bagus. Oke, buat kamu review, silakan. Silakan kamu. Dan saya juga bersyukur anak-anaknya juga ya nggak jor-joran gitu loh. Siapa yang bikin gitu? Kan Tuhan semua. Salah satu teman yang kami survei, saudara. Dia gembala, lalu mulai terbuka untuk, karena pengembalaannya itu tadi saya bilang 200.000 satu bulan, ya mau hidup gimana? Terus dia bilang, pendeta kan banyak puasa Pak. Kasihan dia kurus nanti. Jadi teman ini terbuka untuk jual telur ayam negeri gitu loh. Tapi dia kejebak dengan mindsetnya bang, belum terbuka. Dia udah punya 3 cabang, tapi nggak tiap hari, punya hari Senin di sini, hari Selasa di sini, hari Rabu di sini. Dia udah punya 2 mobil kredit. 9 juta 2 mobil. Penghasilannya berapa? 15 juta. Ya gimana kamu udah hidup dengan begitu? Jangan jual satunya. Benar nggak Pak? Kita itu mindset. Karena dari roh miskin. Orang miskin itu kan kami menunjukin, nih loh gue kaya. Buat apa? Kumpulin keluarga nanti di Imlek atau apa. Nih loh gue bawa mobil ini loh. Nggak ada urusannya. Itu mindset makanya. Maka coba lihat orang kaya. Nggak ada dia pakai emas dari ujung ke ujung. Yang baru kaya aja tuh dari emasnya dia keluarin semua. Bukan emas asli lagi. Emas palsu. Imitasi. Cuman kuningnya sama. Bobotnya beda. Ayo. Mindset. Ada satu teman, dia cuma penghasilan 600.000. Dikasih modal untuk dia usaha jualan, saudara, jadi 6 juta. Tapi tetap nggak cukup. Aneh kan? 600.000 kurang, 6 juta kurang. Coba. Kenapa? Pola hidupnya dia berubah. Saya kasih contoh aja kehidupan sehari-hari. Biasa pakai pasta gigi mereknya Formula, Pepsodent itu kan murah kan? Setelah mulai diberkati ganti Sensodyne. Nyut. Biasa beli sepatunya cuma 200.000, nggak lecet. Sekarang masih 2 juta. Beli lalu susun. Kenapa? Punya duit kok. Bukan itu pola hidup kita, bukan. Ini bukan pola hidup kerajaan. Ini gengsi. Ini untuk menutupkan roh miskin. Terus gak? Kita kalau enggak tetap aja miskin. Mau. Ini survei loh sudah ditunjukin dengan data statistik yang begitu. Wah, Tuhan, aku enggak mau, aku mau keluar Tuhan. Pola hidup. Enggak usah.
Memang kita belum sanggup untuk beli rumah, ngontrak, enggak apa-apa. Ada satu lagi pendeta, saudara. Di depan anugerah gereja dipinjemin, gak usah bayar. Rumah dia tinggal, kami kunjungi, saudara. Memang gak bisa masuk mobil, tapi rumah kayak villa, gede, saudara. Ada kebunnya, kebun ubi jalar itu. Dia punya usaha laundry, punya rumah orang juga beda. 3 rumah dikasih pinjam, tetap gak bersyukur. Dia ngomong apa? Habis Pak Abed, saya belum punya sendiri, itu orang miskin. Coba kalau kita kayak, kok saya bisa kasih rumah usaha gratis bro, rumah tinggal gratis, 2 lantai lagi, kayak villa. Gereja gratis, lihat tuh, miskin. Gak usah. Otaknya nanti Natal mau kemana ya? Rumah aja. Mau beli apa ini? Gesek dulu kartu kredit. Itu tuh yang menghancurkan hidup kita. Saya punya kartu kredit hampir tidak pernah dipakai. Kadang-kadang ya udah lagi makan, udah gesek. Gak mau. Buat apa hidup deg-degan? Bulan tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, masuk lubang. Gak bisa keluar-keluar. Gak merdeka kan? Suami istri cuma berantem duit. Ini mah perkara kecil. Tapi perkara kecil banyak orang berantem, banyak cerai loh. Betul kan? Pola hidup. Mindset yang kedua, orang miskin itu saudara, malas. Buka Triksi. Kita baca kitab Amsal, sama-sama yuk. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Perusak siapa? Iblis. Malas-malesan. Coba lihat anak-anak sekarang itu kan. Bangun siang jam 12, main game terus, saudara. Main ini hebat, jadi pahlawan di dunia game. Ngayal itu, ngayal. Real life kamu gak bisa. Ya, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saya pernah mau coba nih. Sekarang kan tidur jam 11, jam 12 kita ngobrol aja. Pokoknya banyak hal lah gitu ya. Berdinamika terus. Saya bilang Tuhan, saya kepingin tidur agak siangan bangunnya Tuhan. Gak bisa loh. Bisa gak loh? Gak bisa ya? Lu terlalu pagi cuman. Ya, jangan mikir ya. Maksudnya jangan karena stres bangunnya pagi ya. Maha merdeka. Nah, nih, jangan ketawa lo Catherine. Ntar gue tanya sama lo, bangun jam berapa nih kalau gak kuliah? Lagi libur kan? Suruh masuk ke dapur Ibu Widya. Kalau dia belum bisa masak, jangan kawinin. Betul, Onil ya. Siapa tuh temannya tuh? Kalau belum bisa masak, jangan. Pak gampang grab. Enggak. Dulu kita punya kriteria kan, harus masak dulu. Sekarang sih enggak. Tapi untuk dirimu juga. Mindset. Bermalas-malasan, main handphone terus. Saya juga main handphone, tapi dapat duit. Check out di Shopee, check out di Tokped sepedanya, kan dapat duit. Gan, ready enggak Gan? Ready. Kita manfaatkan teknologi untuk dapat duit, betul enggak Yon? Iya, coba. Makanya kita apa? Madesu, suram hidupnya gitu. Malas. Saya cuci mobil aja, saya suruh Yono. Tapi bagianan saya yang kerjain semua. Sapu aja mbak, bukan mbak yang sapu. Saya sapu halaman semua itu. Kemarin daun pisang saya babat semua gitu. Jangan malas. Malas tapi mau jadi orang kaya. Tahu nggak? Mimpi kali ya.
Ingat, Tuhan kita tuh dinamis. Yohanes 15 berkata apa? Bapakku pengusaha. Makanya jangan puas, jangan puas. Apalagi. Bukan serakah, bukan apalagi. Ini saya ketemu bisnismen ini udah punya 3 usaha gede loh. Dari awal ketemu di bandara Terminal 3, dia udah ngomong terus nih. Sampai terus kalau ketemu ngobrol, ayo Pak, ayo. Pokoknya Bapak gampang aja, talenta Bapak aja dikembangkan, yang bagian lain saya yang urus. Gilanya saya, ayo. Kenapa? Saya mau lihat Tuhan terus berdinamika itu. Oh gini loh, terus. Jadi kan enak hidup itu. Jangan bilang saya nggak butuh duit, jangan. Enggak. Tuhan tuh mainannya duit buat kita. Coba kalau nggak ada duit kita juga nggak naksir. Betul nggak? Cowok bokek, bocian, boluy, bolong, bohong, mainnya judi online terus saudara. Ada cewek yang naksir? Mau nggak Catherine sama cowok yang begini? Ganteng sih, seganteng sedunia lah. Duniamu. Tapi bokek, bocian, boluy kata orang Medan. Bolong, bo semua. Coba, mau? Itu cewek yang buta yang mau. Sekalipun cinta itu buta, ini buta beneran. KDRT lagi kasar lagi. Mana mau itu Kak? Jangan bilang saya nggak butuh duit, jangan tutup-tutupi rohani gitu loh. Kita apa adanya sama Tuhan. Makanya ayo Tuhan kenapa gue miskin ini Tuhan kenapa? Gue gak mau miskin gitu. Mau kuliah anak aja susah, pinjam sana, pinjam sini. Itu tuh pesta Thanksgiving, berani ngutang. Dan masing-masing kabupaten loh. Ini minggu ketiga kan. Minggu kedua kemarin di mana tanggal 13? Tanggal 6 kemarin di mana? Terakhir nanti tanggal 27 di mana? 1 bulan. Karena sudah peraturan pemerintahnya keluar. Yang tadi awalnya benar ucapan syukur karena mereka menghasilkan cengkeh dan sebagainya gitu. Betul itu ucapan syukur, kan bagus kan, bersyukur. Tapi sekarang sudah menjadi satu budaya. Beda ngeri banget. 5 tempat yang kami datang disiapin kuenya bukan satu jenis loh. Banyak semeja penuh. Kami cuma berempat. Berempat. Ya, jadi satu tempat hanya cicip 1 kue doang. Tapi siapinnya banyak. Ya nggak kuat kan, 1, nanti di tempat kedua 1, baru makan siang juga ya secukupnya lah. Jangan aji mumpung, sikat bleh. Makanya nih, orang miskin itu bermalas-malasan dan tidak disiplin dalam hidup. Saudara orang kaya, yuk melek mata kita. Kalau ada tetangga kita kaya, jangan omongin dia. Lihat kok dia bisa kaya ya, lihat dulu, perhatiin. Mata kita kebuka ya. Kok dia bisa kayak gitu? Kok cepet banget ya? Jangan curigain dia main opo-opo. Jangan enggak ada urusan itu. Tapi lihat dong. Oh iya ya. Perhatiin Tuhan. Kok dia enggak percaya Tuhan Yesus? Kok diberkati? Tahu enggak? Kalau cuman perkara hidup di dunia ini, kita enggak butuh Tuhan Yesus. Kalau mau tahu. Lihat orang-orang. Enggak butuh Tuhan Yesus. Mereka hidup kok. Kalau untuk di dunia ini. Hidup kita kan bukan itu. Sejati dan kekal. Mindset kita. Gaya hidup. Mau mewah. Besar pasak daripada tiang. Tapi mental pengusaha kan beda. Betul gak? Dia berani. Tutup bagi bisnismen itu biasa. Yang punya Transmart. Banyak gak tutup? Tahu kan? Gede-gede kan? Di Cikokol kan gede banget kan? Hairul Tanjung kan pemiliknya. Coba, dia keok. Ya enggak. Makanya saya bilang pemiliknya Jarum, dia beli BCA, dia beli Babi Gajah Mada, 2T loh, 2 triliun. Coba. Kalau saya jadi pemiliknya, jadi ownernya, Gajah Mada saya nggak jual.
Sanggup? Jual nggak sis? Enggak, orang udah running dimanapun buka jadi, bisa nggak? Buka mindset. Berapa kali saya ngomong sama Yun, jangan hanya cuci AC, buka jual AC. Nanti yang nyuci anak buah. Biar tersinggung hari ini. Ini nggak tersinggung dengan khotbah saya, nggak buka usaha sendiri. Itu Zakaria tuh angkat tangan Jack. Ini kan karena tersinggung dengan khotbah saya. Jack mau jadi sales terus, sales besi. Ya udah cukup lah Kyo, kan saya omnya ini kan. Udah cukup lah om, ya kan bisa makan, bisa beli ini. Hah? Ya terserah. Ketemu berikutnya, mau jadi sales. Saya tidak merendahkan profesi. Jangan tersinggung ya, tersinggung juga bagus sih. Karena ada yang tersinggung loh. Saya hanya kasih contoh, ada anak dari Indonesia, orang tuanya kaya, tapi waktu COVID dia nggak bisa lagi kirim sama anaknya yang kuliah di Amerika 2. Akhirnya mereka kan harus hidup sendiri kan, jadi pelayan restoran apa namanya deh? Waiters ya. Wah yang dengar tersinggung loh. Jadi Bapak menghina profesi loh, bukan itu nak. Tapi kalau mau tersinggung juga bagus, biar lo punya restoran sendiri. Mindset kita. Mindset kita mesti dibuka, jangan malas. Juga orang kaya nggak ngoyo banting tulang, berkat Tuhan yang menjadi kaya susah payah tidak menambahnya, tapi rajin. Apalagi bisnismen kan cari peluang terus. Nggak habis-habis kan. Tetap makannya cuma seporsi. Tapi gitulah kita lihat Tuhan. Tetap kalau kita bisa beli ranjang 100 meter aja, kita cuma tidurnya segitu doang kan. Gak mungkin kita bolak-balik 100 meter nanti bolak-balik lagi, itu kagak bisa tidur. Tetap gitu kan. Tapi apa? Ininya keluar dulu yuk. Kaya itu dimulai dari mindset. Kaya itu dimulai dari sini. Nanti manifestasi. Itu luar biasa. Banyak loh saya lihat dia orangnya udah duitnya banyak. Tapi tetap aja miskin. Menderita, merana. Pemilik pasta gigi Colgate. Tahu Colgate? Dia kasih penghasilannya 99% buat pelayanan. 99% dia cuma hidup dari 1%. Kita 10% aja susah. Karena kita apa? Miskin. Kalau orang berlimpah dah. Kemarin kami datang tuh bawa amplop. Tapi ada yang satu juga, itu yang kecewa. Kan kami hari Rabu keliling, hari Kamis itu yang ibu gembalanya tersendiri di satu gereja. Kami di lobi di hotel, para suami, para bapak gembala aja gitu. Tapi ada satu kesaksian Pak Gembala, itu melekin mata saya. Dia bilang gini, saya mau ngomong ini. Ya silakan Pak, memang udah dikasih ngomong kok, bebas kan. Kan kita ya pokoknya kayak persekutuan ya ngobrol. Saya kecewa dengan tim ini. Kenapa kecewanya Pak? Iya, saya berpikir tim ini datang, orang luar Manado, para bisnismen semua, saya dikasih amplop. Dia ngomong. Tapi saya mesti ngomong katanya gitu. Biar saya enggak terluka kalau tim udah pulang. Aduh, itulah orang miskin. Ngomong doang kita pinter, tapi real life kita tetap aja miskin. Teori, ya usah. Ayo berdinamika dengan Tuhan. Ayo. Makanya ini kalau kita gali saja di persekutuan terus kita bisa ngomongin apa sih? Kenapa Pak? Ayo biar yang lain juga bisa melihat gitu. Supaya Pak kita keluar aja. Bukan ngarepin langsung jadi kaya gitu, bukan. Tapi keluar dulu dari roh miskinnya, anak-anak muda yang dengar nih, keluar dulu. Enak kok. Masih bilang 3 anak kok bisa mereka tak. Terus. Ayo jangan puas ya, terus.
Apa sih yang Tuhan mau kerjakan terus? Karena bisa lihat Tuhan. Saya udah hampir jarang ke Pamulang. Udah, jalan. Nanti saya tergerak ya saya ke sana, saya pantau dan sebagainya, udah. Mulainya aja kan. Hidup tuh enak, ayo. Yang penting apa? Kita keluar dari roh miskin. Tahu ciri orang miskin berikutnya? Kalau pegang duit itu udah kayak gini. Sampai kacamata Pak Soeharto aja itu pecah. Orang kaya nggak lihat itu. Bagaimana dia berdinamika dengan hidupnya. Biar Tuhan bebaskan kita semua dari roh miskin, dari roh merana, dari roh sengsara. Ya, ada orang kaya tetap aja roh merana. Kenapa? Dia takut miskin. Itu kan bodoh banget. Duitnya udah banyak masih takut miskin. Itu kan karena belum menyambut sang Yesus yang kaya raya dalam hidupnya. Belum menyambut. Kalau udah menyambut kan wah keren. Luar biasa saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar roh merana, roh miskin dari diri kita keluar. Terlepas, bebas. Kita menikmati segala anugerah Tuhan yang luar biasa ini.